Halo warga, selamat datang lagi di Kulik Bareng. Kita tuh hidup di dunia yang selalu menuntut kita untuk terus cukup. Maksudnya untuk ngerasa cukup pinter, cukup produktif, cukup baik, cukup sempurna. Tapi pernah gak sih kita bertanya ya kan, sebenarnya dari siapa sih semua tuntutan untuk merasa cukup itu datang? Nah, sebenarnya bisa jadi dari dalam diri sendiri nih. Jadi hari ini kita mau bahas perjalanan penting nih dalam hidup, yaitu soal memaafkan, menerima dan berdamai dengan diri sendiri. Dalam teori psikologi dari Sigmund Freud, kepribadian manusia tuh ternyata terdiri dari 3 bagian besar nih. Yang pertama, ID atau keinginan naluriah impulsif. Yang kedua, ego, itu dia mediator antara kenyataan dan keinginan. Nah, yang ketiga, super ego. Jadi dia itu seperti suara moral, etika atau idealisme kita. Nah, si super ego ini tuh seperti polisi batin gitu. Jadi dia terus nuntut kita untuk ideal, ya kan? Harus jadi anak yang membanggakan, harus sukses, harus kuat, kagak boleh gagal, ya kayak gitu-gitulah. Nah, tapi ketika super ego kita itu terlalu dominan, dia bisa menjadi kritikus yang paling kejam, ya kan? Dia bisa ngekritik diri kita sendiri secara brutal gitu. Dia bisa bilang ke diri kita sendiri, padahal ini kita sendiri yang ngomong, ya kan? Kalau kita tuh ya kita gak cukup lah, kita gagal lah, kita memalukan lah, kayak gitu-gitu. Nah terus akibatnya tuh apa ya kan? Jadinya kita ngerasa hidup dalam rasa bersalah, malu dan istilahnya self rejection. Menurut Brené Brown, kita tuh harus bisa ngebedain rasa malu dan rasa bersalah, karena perbedaan kedua hal ini tuh penting. Jadi kalau misalnya rasa bersalah nih, kita tuh mikirnya kayak, ya gue telah melakukan sesuatu yang salah. Nah ini sifatnya masih sehat nih, bisa memotivasi kita untuk berubah menjadi yang lebih baik, ya kan. Nah cuman kalau rasa malu, lebih kita mikirnya kayak kita adalah kesalahan itu sendiri gitu. Jadi sifatnya sangat destruktif. Jadi super ego yang kagak seimbang, sering mencampur adukan keduanya itu bisa-bisa bikin kita terjebak, ya kan? Alih-alih membantu kita tumbuh, dia malah misalnya membuat kita stuck gitu di masa lalu dan kagak bisa move on dari kegagalan atau penyesalan. Contohnya nih, misal kita pernah nyakitin seseorang, ya kan? Dan kita jadinya sulit maafin diri kita gara-gara hal tersebut. Atau kita ngerasa gagal gitu sebagai orang tua, pasangan, atau anak. Terus kita juga suka mikir jadinya, gue kagak layak bahagia nih. Ya kayak gitu-gitulah. Nah, kalau kita kagak bisa maafin diri sendiri, dampak psikologisnya tuh bisa luar biasa besar nih. Yang pertama, kita sulit gitu nerima cinta dari orang lain. Karena kita ngerasa, gue kagak pantes gitu kan. Yang kedua, kita cenderung mensabotase diri kita sendiri, ya kan, atau istilahnya self sabotage. Nah, atau yang ketiga, kita juga bisa nolak kesempatan karena kita ngerasa ya tadi kita gagal layak nih untuk menerima kesempatan kayak begini gitu kan. Nah, terus kita juga bisa tuh ngebangun hubungan dari rasa takut, bukan dari rasa keberanian. Jadi kita hidup dalam survival mode bertahan gitu, bukan mode bertumbuh untuk jadi yang lebih baik gitu. Dan lebih parahnya, kita bakal terus ngulang luka yang sama karena emang di dalam diri kita itu belum tuntas. Jadi maafin diri sendiri itu bukan berarti kita membenarkan semua kesalahan ya. Tapi ini tuh tentang bagaimana kita mengakui bahwa kita ya manusia ya bisa aja berbuat salah gitu kan. Terus yang kedua, ini juga tentang gimana kita namanya belajar dari kesalahan tanpa kita perlu menghancurkan harga diri kita, ya kan. Nah terus ini juga tentang ngelepasin keinginan kita untuk terus menghukum diri kita karena ya tadi kita ngerasa gagal, kita ngerasa bersalah dan lain-lain.
Jadi sebetulnya ini adalah langkah spiritual dan psikologis yang sangat penting nih dalam proses healing secara mental ya kan, secara psikologis. Jadi menurut banyak teori terapi nih, termasuk self-compassion terapi, memaafkan atau forgiveness itu bisa buka jalan untuk menerima, penerimaan atau acceptance, pertumbuhan atau growth, dan konektivitas yang lebih otentik. Nah, terus gimana sih caranya kita bisa berdamai dengan diri sendiri dan memaafkan diri sendiri? Yang pertama nih ya, secara praktis sebenarnya kita bisa coba tulis surat nih untuk diri kita sendiri. Ngomong aja gitu di surat itu sama diri kita di masa lalu gitu, dan bilang kayak, aku tahu kamu sedang berjuang dan aku memaafkanmu. Nah, itu bisa berdampak positif secara psikologis ke proses penyembuhan atau ya proses memaafkan diri kita sendiri itu. Yang kedua, kita bisa tuh ngelepasin narasi-narasi lama. Ya, kita harus bisa memperhatikan suara di kepala kita gitu, suara-suara yang bilang kalau ya kita nggak cukup lah, kita nggak pantas lah gitu. Apakah itu emang suara dari orang-orang di sekitar kita, orang tua kita kah, guru kita, pasangan kita, yang kita ngerasa bersalah gitu. Misalnya kita ngerasa gagal menjadi anak, apakah benar itu suara orang tua kita? Apakah jangan-jangan itu adalah suara kita sendiri sebenarnya? Nah, terus kita juga bisa mempraktikkan yang namanya self-compassion. Jadi ketika kita gagal misalnya, kita bisa ngucapin, ya aku sedang belajar tapi aku tetap layak dicintai. Terus bisa juga kita melakukan yang namanya terapi dan kita gabung nih ke komunitas orang-orang yang emang lagi proses penyembuhan juga gitu. Jadi kita bisa berbicara, ngomongin trauma-trauma kita, rasa-rasa ya tadi ya, rasa-rasa gagal dan lain-lain dengan perasaan yang aman gitu, kepada orang yang aman. Kadang ya kita butuh juga sih disaksikan sama orang-orang di sekitar kalau misalnya kita lagi mencoba memaafkan diri kita sendiri. Nah, terus kita juga harus bisa maafin secara aktif nih, bukan pasif aja. Jadi ini bukan soal waktu gitu. Misalnya ya ada rentang waktunya nih. Cara kita memaafkan diri sendiri itu ya harus dalam waktu 1 bulan, 2 bulan, 3 tahun ya nggak gitu. Tapi memang ini tuh tentang bagaimana kita akhirnya sadar untuk berdamai sama diri kita sendiri. Pada intinya kita kagak perlu untuk jadi sempurna, untuk layak dicintai ya kan. Kita juga gak perlu menyelesaikan semuanya gitu untuk merasa cukup. Proses kita untuk berdamai dengan diri sendiri itu bukan soal akhir akhir, tapi keberanian kita untuk menyentuh luka. Dan kita juga tetap bertahan sama diri kita. Karena di dalam setiap luka itu pasti ada kebenaran tentang siapa kita sebenarnya. Jadi luka itu bisa jadi pembelajaran. Manusia itu boleh rapuh, kompleks, dan lain-lain ya, tapi tetap aja mereka tetap layak diberi ruang, diberikan maaf, dan dicintai juga. Jadi kalau kita sedang dalam proses ini nih, ya kita cuma pengen bilang kalau ya kamu gak sendiri gitu, kamu berharga dan kamu sedang bertumbuh. Oke deh, jadi sekian dulu video kita kali ini, semoga bermanfaat. Bisa juga di-share ke teman-teman yang mungkin memang lagi dalam proses penyembuhan untuk memaafkan diri sendiri. Dan jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Dan yang terakhir, stay kind, content, and healthy. Bye!